Nah, Pak, Ya. apa kantin SDGs siapa? Sustainable huh? Su- develop Nah, itu develop goals ya. Jadi intinya kantin itu mengajarkan kepada siswa bagaimana pengolahan sampah, Pak. ya. Itu satu, kemudian juga mereka dibiasakan menggunakan tumbler, menggunakan misting. Ya. Jadi kalau di kantin kami, kalau mereka bawa tumbler terus pesen minuman, itu ada cashback. Oh, gitu. Ada cashback. Kemudian kalau dia menggunakan wadah dari kantin, untuk prasmanan makanan gitu, kemudian dia cuci lagi si bekasnya itu, maka dia dapat cashback juga. Oh, jadi kalau sudah makan pakai ini dicuci sendiri? Cuci sendiri di sana ada cashbacknya. Itu sebenarnya untuk melatih anak-anak sekarang kan rada manja. Ya, benar. Betul, Dengan Pak. pola kayak gitu mereka disadarkan sebenarnya mereka harus mulai terbiasa menggunakan alat-alat makanan yang tidak sekali buang gitu. Jadi di kami kegiatan-kegiatannya rencananya larinya ke lingkungan semua, Pak. Iya. Termasuk juga kami mengolah sabun ramah lingkungan. Itu sudah diolah. Kemarin produksinya lumayan banyak, Pak. Ya, Jadi lebih murah dari Sunlight, lebih murah dari yang dari pasaran. Dan itu wangi, juga tidak menimbulkan polusi terhadap pencemaran terhadap lingkungan. Oh, jadi kantin SDGs itu intinya yang ramah lingkungan. Ya, yang ramah lingkungan. Ya, jadi dengan anak juga melakukan pembiasaan baik. Dengan implementasi anak-anak tidak menggunakan barang-barang yang melahirkan sampah plastik atau sampah yang sekali buang. Jadi itu rencananya kami juga, kalaupun menggunakan kertas di kami, kertasnya kertas daur ulang. Oh, terus itu di kantinnya berarti piring-piring dong? Piring-piring, Pak. Ada piring-piring, kemudian ada juga, ya makanya kami nggak pakai plastik gitu ya? Nggak pakai plastik. Oh iya. Nah, plastik-plastik yang ada yang digunakan dari anak yang bawa dari rumah segala macam itu digunakan untuk di recycle lagi. Iya. Jadi popping box seperti itu. Bapak teh sareng saha? Pak Asep di SMA 2 Kota Bandung. Ngaulang Pak Asep? Abi ngaulang fisika. Terusan guru fisika. Okay. Guru fisika. Nah, ini project juga nih, project anak nih. Apa, Pak? Ini tentang solar bulb water. Jadi sebenarnya anak ini sedang merancang bagaimana kalau di daerah-daerah terpencil tidak ada listrik, tapi orang masih bisa memanfaatkan listrik. Itu konsepnya di Pemantulan, Pak. Jadi di fisikanya itu ada solar cell-nya. Solar cell. Jadi kalau siang hari dia nyerap energi, disimpan ke baterai. Nah, baterai itu nanti kalau malam hari kan bisa memancarkan cahaya. Cuman kita pakai LED yang baterainya juga kecil, LED. Nah, LED itu supaya dia bisa memancar lebih terang, itu menggunakan medium air. Yang medium air itu dipelihara kejernihannya. Jadi medium air itu yang berfungsi sebagai lampu nantinya. Oh, tapi airnya harus diganti ulang seberapa kali mungkin enggak? Ini udah 3 bulan masih jernih. Ganti-ganti. Jadi pakai zat kimia juga. Jadi dimasukkan zat kimia ya kayak pemutih pakaian, Pak. Pemutih pakaian. Masukkan ke sana. Nah, nanti itu selama 3 bulan nggak keruh, Pak, airnya. 3 bulan nggak keruh ya. Bening terus gitu. Ini cocok untuk di kota-kota besar yang tadi yang sudah tidak dapat sinar matahari ya. Kan dia ada yang rumah itu siang malam pakai lampu. Mungkin alternatif bisa pakai ini. Desainnya ini sebenarnya cukup sederhana ya, Pak ya. Desainnya cuman kita lagi mengkonsepkan desain yang lebih lebih bisa dipakai gitu ya. Lebih portable ya. Lebih enak gitu ketika misalkan apakah botolnya harus botol bekas. Tadinya kan kita menggunakan botol bekas. Iya. Yang bisa digunakan. Ya kalau di kampung-kampung lah gitu. Tapi botol bekas mungkin bisa ini juga karena anak-anak kan bisa kreatif ya, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada lain ya, Pak ya. Media lain, tempat lain yang itu berpendarnya itu si pantulan dari LED-nya itu lebih bagus. Nah, itu yang itu untuk solar cell-nya mungkin anak itu ngemodal itu ya solar cell. Anak-anak modal solar cell ini cukup murah sih, Pak, tidak sampai ratusan ribu. Jadi alat-alatnya juga sederhana. Kalau misalkan satu hari dapat sinar matahari terus dia dinyalain semalaman. Bisa digunakan semalaman. Karena lampunya yang dipakai LED ya. Jadi LED itu nyerap energinya cukup rendah gitu. Nah, ini
Inovasi seperti ini Pak Chef nih. Ini kan Pak udah di lomba kan. Kemarin juara STEM di UPI. Oh. Juara STEM. Kebetulan tapi ini idenya dari guru ya pasti? Enggak, idenya dari anak-anak Pak. Ada anak-anak. Cuman kita coba mengarah. Anak-anak dapat ide itu dari mana? Ya bisa mereka baca lah. Searching. Tapi maksudnya awalnya ditugasin dulu ya? Kita ada project emang Pak. Project itu silahkan. Misalkan tentang energi terbarukan, mereka nyari kemana-mana gitu Pak. Oh. Jadi mereka ide-idenya, oh Pak kalau gini-gini. Nah nanti kita gabungkan konsep-konsep fisikanya, konsep kimianya. Makanya itu kolaborasinya di sana. Oh, jadi ini kolaboratif Pak? Iya. Jadi ada guru kimianya kan dia nanya ke guru kimianya, Bu, supaya airnya jernih sampai misalkan berapa bulan dicampur apa? Oh. Nah itu kan kimia Pak. Iya benar. Nanya anaknya ya. Anaknya. Jadi nanti masuk kan gitu. Ini yang kolaboratif fisika, kimia, kemudian dari nilai ekonomis juga. Ekonomi. Murah nggak? Terus desain juga sebenarnya desainer ke seni rupa gitu ya. Wah. Jadi itu gabung Pak. Betul. Nah untuk presentasinya kan tidak pakai bahasa Inggris. Kemarin pakai bahasa Inggris, guru bahasa Inggris masuk. Oh iya. Jadi sebenarnya kolaborasi. Kolaborasi ya. Dan ngajar guru lebih enak ya, lebih enjoy. Betul. Makanya anak enjoy, guru enjoy. Kurikulum Merdeka ini apalagi dengan materi yang cukup sedikit lah kalau bahasa saya ya, seperti di luar negeri lah. Kalau kayak fisika kan hanya pengukuran, hanya energi terbarukan, hanya global warming yang real kan gitu. Itu lebih konseptual. Kayak ini juga Bu Puji nih, dia melakukan ini masalah sampah daun di sekolahnya. Nah dia bisa anak-anak bisa mengemas seperti ini. Sampah daunnya bisa jadi tekstur seperti ini. Kemudian juga bisa pewarnaan pakaian. Dan ini wangi Pak. Oh gitu? Wangi. Kalau di jadi pewarna pakaian itu ternyata pewarna pakaian itu tidak harus dari bahan-bahan kimia. Jadi bisa digunakan misalkan untuk dari daun-daunan kayak gitu. Karennya tak Bapak Ibu guru. Ini kemudian Bu Puji ini kreatif banget gitu. Siap. Jadi Bu Puji guru apa? Ini guru biologi Pak Sundan. Oh Pak Sundan. Sundan 2. Wah ini layak nih dipromosikan nanti di webinarkan secara nasional. Ini SMA 2 Pak. Ya? Jadi kewirausahaan SMA 2 seperti ini Pak. Anak-anak pasang stand, mereka itu kewirausahaan SMA 2. Jadi mereka jualan. Ya. Terus mereka kan lebih kreatif ya Pak, pakai kostum-kostum gitu, pakai tematik. Ya. Ini kostum apa, Disneyland, ini kostum apa. Siap. Makasih Pak Chef. Ya, siapa? Izin ini saya publish di YouTube ya. Boleh. Ya. Kasih. Assalamualaikum. Kita juga dari SMA 2 Pak. Siap. Sarananya kebetulan. Wah iya keren SMA 2 nih. Nanti Pak Yayan ya Pak Yayan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Siap.